Feng Tianxing bingung. Bagaimana situasinya? Melihat mata ragu Feng Tianxing, Jia Luo tertawa, meraih Feng Tianxing, dan menginstruksikan iblis di bawah. Kamu kembali ke kamp sebentar. Dan ketika Tianxing mendapatkan hadiah yang pantas dia terima, dia secara alami akan kembali dan merayakannya bersamamu. Tidak ada iblis yang bergerak. Mereka hanya berkumpul diam-diam, menunggu Feng Tianxing mengeluarkan perintah. Kohesi dan kesetiaan seperti itu membuat Jia Luo menghela nafas tanpa daya. Tianxing, bawahanmu sangat kuat. Tetapi kadang-kadang kamu harus berpura-pura bingung ketika kamu dipasang kembali. Jika tidak, semua kekuatanmu akan berada di perkiraan lawanmu. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Ini tuannya, kalian semua kembali istirahat. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Aku akan berbicara denganmu ketika aku mengetahuinya. Ngomong-ngomong, kembali dan makan enak dan lakukan beberapa perbaikan. Titik petik 2. Feng Tianxing mengubah kekerasan terhadap mereka di masa lalu, dan berbicara dengan sangat lembut, yang membuat sekelompok setan sedikit bingung. Melihat mata semua orang, Feng Tianxing tersenyum ringan. Apa yang kamu pikirkan? Bergembiralah dan kalahkan Hurley. Kami adalah penguasa tempat ini. Dan kamu akan menjadi yang pertama. Penjelasan ini secara alami untuk mencegah setan-setan ini tidak mengetahui status mereka saat ini. Setelah Feng Tianxing selesai berbicara, sekelompok iblis sangat gembira dan bersorak untuk Feng Tianxing berulang kali. Melihat penampilan ceria mereka, Feng Tianxing diam-diam menggelengkan kepalanya. Penguasa tempat ini? Bagaimana mungkin? Setidaknya, itu harus menjadi tim paling terkenal di bawah Laksamana. Bagi Laksamana, tempat kecil ini tidak cukup. Hanya saja sebagian besar iblis ini hanya tahu bahwa posisi di atas penguasa kota adalah Laksamana. Tetapi mereka tidak tahu seberapa besar yurisdiksi Laksamana. Jia Luo membawa Feng Tianxing kembali ke akademi, merawat lukanya, dan memanggil Song Ji, Jiang, dan yang lainnya untuk merayakan bersama. Dan tempat itu dipilih di halaman belakang Jia Luo. Tanpa asap dan api di dalam restoran, minum dan bersenang-senang di lingkungan yang sepi ini juga merupakan pengalaman yang unik. Sambil menunggu Jiang dan Song datang, Jia Luo menjelaskan situasi sebenarnya kepada Feng Tianxing. Sebenarnya, eselon atas ras iblis sudah lama mengetahui tentang Hurley. Tetapi saya meminta mereka untuk menahannya untuk sementara waktu, dan menggunakan Hurley sebagai sarana bagi saya untuk menguji Anda. Tetapi Anda dapat yakin bahwa tidak ada hadiah yang harus diberikan sedikit. Muridku Garo, mereka telah melakukan hal yang sangat besar untuk mereka. Dan mereka juga harus mengatakan sesuatu. Feng Tianxing merasa sedikit ngeri ketika mendengar ini. Lingkup pengaruh Jia Luo beberapa kali lebih besar dari yang dia harapkan. Meskipun dia telah berulang kali meningkatkan kesadarannya tentang Jia Luo. Sekarang tampaknya posisi Laksamana yang menurut Feng Tianxing tidak layak disebutkan di depan Jia Luo. Anda dapat sepenuhnya mengubah retorikanya. Semua Laksamana tidak layak disebut di depan Jia Luo. Identitasnya tidak dapat diungkapkan oleh posisi ras iblis. Dan murid-murid Jia Luo mungkin puluhan ribu kali lebih banyak dari yang diharapkan Feng Tianxing. Tuan, saya punya permintaan kecil untuk kali ini. Jia Luo sepertinya sudah lama mengantisipasi pemikiran Feng Tianxing, dan meletakkan tanda di atas meja. Posisi Laksamana, dan itu diberikan oleh gubernur sendiri. Kamu dapat membiarkan pasukan ini ditinggalkan oleh Sira. Dan kamu dapat melakukan penyesuaian yang sesuai sementara sistem tetap tidak berubah. Ini telah dikatakan dengan cukup jelas. Dan Feng Tianxing secara alami memahami artinya di sini. Dia dapat meningkatkan timnya sendiri kapanpun dia mau, dan dia tidak perlu melapor. Ini membuat Feng Tianxing menghela nafas lega. Setidaknya dia tidak perlu melucuti dirinya sendiri dan mengungkapkan kesetiaannya kepada eselon atas ras iblis. Kata Galo. Tianxing, meskipun kamu belum belajar banyak dariku, aku merasa tidak ada yang tersisa untuk mengajarimu. Kamu sangat berbakat sehingga kamu bahkan menguasai lingkaran sihir, yang di luar dugaanku. Tapi kamu masih harus lebih berhati-hati. Meskipun bakatmu bagus sekarang, bagaimanapun juga, kekuatanmu belum tumbuh, dan semuanya rendah. Feng Tianxing mengangguk setuju. Itu tuannya, keduanya baru saja selesai mengobrol di sini, ketika Jiang dan Song Ji datang ke halaman dengan anggur berkualitas. Wajah Jiang berkedut. Feng, izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya memasuki kamp Hurley kali ini, saya seperti dewa perang. Saya memimpin, dan sekelompok setan mengikuti di belakang saya dan hampir tidak bisa mengikuti. Song Jie baru saja meletakkan gelas wine dan meraih telinga Song Jie. Bagaimana aku mengajarimu? Apa yang kamu pamerkan di sini? Sedikit kekuatan luar biasa? Nah, kamu mampu. Kamu pergi untuk membunuh Hurley saat itu. Hubungan antara dua tuan dan murid benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka berempat duduk, dan setelah beberapa saat, magang dan magang lainnya memasuki halaman, dan magang terkemuka memegang piring besar di tangannya. Ada dua hal di piring. Satu mewakili pakaian dan token yang telah lulus dari Feng Tianxing, dan yang lainnya adalah pedang terbang seukuran telapak tangan. Garo bangkit dan memperkenalkan. Jubah sutra ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kamu memakainya dengan benar.
Pedang terbang ini diperoleh dari perjalananku beberapa tahun yang lalu. Itu juga dianggap sebagai gadget umat manusia. Ini adalah hadiah untukmu untuk menjadi seorang guru. Ketika kamu keluar dari pintu guruku, ada 3 aturan yang tidak boleh kamu sentuh. Pertama, kamu tidak bisa membunuh sesuka hati. Jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung siapapun. Kedua, kamu harus menjadi rendah hati dan berhati-hati saat Anda berada di luar. Ketiga, kembalilah menemui saya saat Anda punya waktu. Tulang tua, Song Jie di samping menyela. Siapa yang mau kembali? Kamu serigala putih bersarung tangan kosong. Tianxing, dengarkan. Selama kamu punya waktu untuk kembali, aku akan mentraktirmu, kembali sekali. Dan aku akan membuka gudang sekali. Kamu bisa pilih apapun yang Anda inginkan. Apapun yang Anda lakukan terserah Anda. Jia Luo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Feng Tianxing. Untuk membangun akademi ini sebagai guru selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan latar belakang saya. Dan saya tidak bisa menjanjikan Anda menyukai Song Ji. Tetapi jika Anda memiliki pertanyaan ketika Anda kembali, saya akan mencoba menjawab Anda sebanyak mungkin. Mungkin, Feng Tianxing sedikit mengangguk. Bisikan ini telah menjelaskan segalanya. Padahal, tidak ada cara khusus untuk merayakan saat ia lulus magang. Dia baru saja bertemu dengan semua magang dan menyelesaikan makan di mata iri mereka. Setelah makan, terdengar raungan naga yang keras dari langit. Monster yang ditarik oleh 5 iblis kokoh menarik kapal terbang dan perlahan mendarat di halaman. Setan berbaju besi hitam berdiri di kedua sisi. Setelah beberapa saat, setan tua dengan kruk, berjalan perlahan ke halaman. Song Ji langsung berdiri. Bukankah ini Laksamana? Mengapa kamu ada di sini ketika kamu punya waktu? Feng Tianxing sedikit tertegun, dan mau tak mau menatap Jia Luo lagi. Dalam posisi penting sebagai Laksamana, bagaimana mungkin dia bukan orang yang kuat, tetapi iblis yang sudah tua? Bisakah dia benar-benar menahan iblis di negeri ini? Tentu saja tidak.